akan berikan judul firman Tuhan khotbah hari ini dengan judul ketenangan di tengah pergulatan hidup. Karena memang ketika hari-hari ini ya, setiap kita pasti bergulat, betul, berjuang dalam kehidupan ini. Namun bukan berarti ketika kita sedang berjuang kita tidak bisa memiliki yang namanya ketenangan. Kita bisa memilikinya. Karena kenapa? Karena kita punya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mau tidak mau kita masih di masa yang namanya pandemi. Tidak nyaman. Kita juga mengalami banyak harus beradaptasi. Kemudian kita juga menghadapi yang namanya ketidakpastian, betul? Siapa yang akan tahu pandemi ini selesainya kapan? Tidak tahu. Siapa yang tahu apa akan yang terjadi ke depan? Tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu, kadang seringkali kalau tidak disikapi dengan benar, yang muncul itu emosi negatif. Kalau tidak disikapi dengan benar, yang muncul itu reaksi yang negatif. Sehingga kita tidak punya ketenangan di dalam hati kita. Dari hari ke hari kita tidak menjalaninya dengan ketenangan. Nah, ada beberapa hal. Di sini ada berbagai macam kalangan usia. Kalau yang sedang masih sambil studi, saya ini juga masih sambil studi lagi. Ada stres akademik yang saya alami. Orang yang bekerja di masa seperti ini ada stres dalam pekerjaan atau ada tekanan dalam pekerjaan. Atau juga kalau hari ini kita sedang berkeluarga, sudah berkeluarga, maka ada kondisi tertentu juga yang kita harus tambahkan, betul? Kekuatan yang kita harus tambahkan di dalam kondisi yang sekarang ini. Nah, padahal kita perlu menyadari kestabilan kita, emosi kita itu juga sama pentingnya dengan kesehatan jasmani kita. Betul? Kalau kita ini sekarang ini jaga makan, berusaha olahraga. Tadi sebelum saya berangkat ke sini, saya melihat orang suka sepedaan begitu. Untuk menjaga kesehatan, tapi emosi ini juga sama pentingnya. Karena tidak, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, itu bisa terjadi goncangan. Bisa terjadi ketidaktenangan. Karena kita, meskipun kita dikatakan orang Kristen, orang percaya, setiap kita itu tidak ada yang kebal dengan namanya pergulatan hidup, betul? Setiap kita tidak kebal dengan namanya tantangan, hambatan, kita menghadapi semuanya. Karena kita juga yang kedua, kita ini makhluk emosi. Kita ini bisa berespon terhadap sesuatu yang baik, juga kita bisa berespon terhadap sesuatu yang buruk. Nah, tapi bagaimana nih kita bisa berespon sesuatu yang buruk dengan baik? Tetapi juga ketika hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak lupa kepada siapa yang memberikannya. Halo? Oleh sebab itu kita perlu mengelola emosi kita. Kita perlu mengelola ketenangan di batin kita. Kalau tidak, bahaya sekali. Seringkali di masa-masa yang kita kalau ngalami lagi namanya kesulitan, tantangan, seringkali cenderungnya nih menurut survei yang muncul itu emosi negatif. Emosi apa? Tidak terima. Emosi apa lagi? Emosi tidak bisa menghadapinya. Sehingga tidak otomatis kita itu langsung pandai menghandle atau mengatasi itu semua. Butuh kita ini dilatih atau butuh kecakapan, butuh ada perjuangan untuk kita mengatasinya. Tapi masalah yang membuat kita bersuka cita adalah kita tidak sendiri dalam hal mengatasinya. Kita punya Tuhan, yang percaya katakan amin. Nah, ada 12 respon negatif yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah perasaan tertekan, dicobai, bersalah, bosan, kesepian, terluka, khawatir, kecewa, ragu-ragu, sombong, takut, dan apalagi nih beberapa waktu lalu ada gelombang tinggi yang menyebabkan banyak kematian juga, takut mati. Nah, bagaimana kita ketika mengalami struggle semikian, supaya kita tidak berespon negatif. Karena kalau terus kita berespon negatif, bahayanya begini. Bahayanya bisa jadi muncul yang namanya penyakit. Memang tidak semua penyakit lahir dari respon negatif. Tapi sebagian dari penyakit itu muncul karena respon negatif. Rugi nanti kalau sampai kita berespon negatif sehingga terjadi penyakit. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, di Alkitab kita itu Alkitab kita jujur. Tulis semua hal yang terjadi. Pernah enggak berpikir, dulu saya belum percaya Tuhan Yesus. Dulu saya kepercayaan yang lain.
Suatu saat ketika saya mulai kenal Tuhan Yesus, kemudian saya mulai baca Alkitab, muncul pertanyaan. Karena kan saya dulu gak ngerti Alkitab. Ketika saya baca Alkitab, saya itu berpikir begini, kok semua yang tertulis di Alkitab itu kok tidak semuanya baik ya? Betul atau tidak? Kok tidak istilahnya kata-kata yang indah semua? Semuanya istilahnya sempurna begitu loh. Jangan ada yang jelek-jelek, istilahnya ada yang jatuh dalam dosa, ada yang sedang kecewa, ada yang bahkan matinya mengenaskan. Semua tertulis di sana. Tapi Alkitab kita itu ternyata ketika saya semakin hari semakin tahu, ketika saya mulai semakin mengenal Tuhan, semakin lama mengikut Tuhan, saya menyadari bahwa Alkitab kita itu jujur ditulis, mencatat manusia-manusia kita ini tidak kebal terhadap yang namanya pergumulan hidup. Supaya kita belajar bagaimana apa jebakan kejatuhan dan apa respon salah yang membuat kejatuhan dan apa respon benar supaya kita bisa mengikutinya. Amin. Supaya kita bisa mengerti. Nah, oleh karena itu ayo bagaimana caranya supaya kita ini bisa mengatasi emosi yang negatif ini. Kita mau belajar sama-sama dari satu tokoh yang namanya Daud. Kita buka sama-sama di Mazmur pasal ke-56. Satu tokoh yang namanya Daud. Mazmur pasal ke-56 ini merupakan mazmur ratapan. Mazmur itu adalah, kalau Anda lihat mazmur itu merupakan bentuk puisi yang dinyanyikan. Biasanya kalau kisah yang lain, narasi yang lain itu Tuhan berfirman, betul? Atau kisah cerita hidup dari tokoh-tokoh di Alkitab. Tapi yang unik dari Mazmur ini adalah begini. Itu merupakan nyanyian, ya. Puisi yang ditulis berupa nyanyian yang dinyanyikan, itu mengungkapkan emosi dari manusia kepada Tuhan. Dan di Mazmur pasal ke-56 ini, itu adalah ungkapan dari Daud ketika mengalami masa situasi yang begitu sukar dalam kehidupannya. Dan di sini disebut sebagai mazmur ratapan. Dia sedang bersedih. Anda pernah mengalami sedih? Pernah mengalami masa sukar? Mari kita lihat bersama-sama dari respon Daud ketika dia menghadapi masa sukar. Di ayat yang pertama. Mazmur pasal ke-56 ayat yang pertama. Dikatakan begini. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan, ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh, Miktam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Jadi hari itu Daud sedang mengalami masa yang begitu sukar dalam kehidupannya. Dia sedang mengalami sebuah pergulatan, ada janji Tuhan sebelumnya. Dia menerima janji Tuhan bahwa dia akan menjadi raja. Bahkan dia sudah diurapi menjadi raja, betul atau tidak? Tapi yang dihadapi dia bukanlah perjalanan yang terlihat di depan. Bahwa dia mulai dipromosi, dia mulai diangkat, dia mulai diberikan posisi. Tidak Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang dia alami justru dia malah dikejar-kejar oleh Saul. Bahkan bukan hanya dikejar tapi mau dibunuh. Hidupnya dalam bahaya selama 13 tahun, sekitar 13 tahun. Jadi masa begitu sukar yang dia alami sehingga Mazmur ini ditulis bagaimana dia sedang struggle, sedang menghadapi masa sukar, bagaimana dia berjuang untuk tetap bisa percaya kepada Tuhan. Ketika menghadapi masa paling sukar dalam kehidupannya. Bahkan posisinya saat itu dia sedang di mana? Di tanah Filistin. Ditangkap, dia berada di Gat. Nah, bagaimana caranya dia mengelola emosinya dia? Karena ketika dia salah pada saat itu Bapak Ibu Saudara, kalau di Mazmur 56 ini, kalau Mazmurnya bertulis begini, saya kecewa dengan Tuhan, misalnya begitu ya, dia nyanyikan namanya lagu enggak begini ya lagunya, saya kecewa dengan Tuhan, begitu mungkin. Atau lagu apa lagi yang lebih manis boleh, yang bisa menyanyi boleh dinyanyikan. Mungkin begitu, atau tidak usah Tuhan-Tuhanan begitu. Ini kalau WL yang nyanyi beda dengan saya ya, maklum ya saya bukan worship leader gitu. Terus mungkin dia lagi, sudah
putus hubungan dengan Tuhan. Wah, dia nyanyi begitu. Maka rencana Tuhan, janji Tuhan untuk dia diangkat jadi raja, hidupnya berpengaruh bagi banyak orang, berhenti, gagal. Oleh sebab itu kalau kita berespon salah di masa seperti ketika kita menghadapi masa sukar, itu berbahaya. Itu bisa menggagalkan rencana Tuhan yang besar. Percayalah begini, kita itu punya Tuhan yang besar. Sehingga kalau dia kasih janji dan rencana dalam kehidupan kita, itu pasti rencana yang besar. Nah, tapi kita tidak akan melihatnya kalau kita di tengah dalam perjalanan iman kita berespon salah. Nah, sama juga dengan Daud. Kalau hari itu ketika dia ditangkap di Gat dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan stop, sudah, saya tidak lagi percaya kepadamu, cukup sudah. Tidak Tuhan-Tuhanan lagi, maka dia tidak akan melihat bagaimana Tuhan memakai hidupnya, bagaimana rencana Tuhan besar, janjinya ya dan amin itu digenapi dalam kehidupannya, dia tidak akan melihatnya. Oleh sebab itu, mari terus jaga hati kita untuk kita terus berespon benar. Bagaimana caranya kita dapat berespon benar? Mengelola emosi kita yang pertama, sama seperti yang Daud lakukan, yaitu percaya kepada Allah. Kenapa dia naikkan Mazmur ini? Bukan dia curhat ke sembarang orang. Dia bukan mengeluh di media sosial, kalau zaman dulu ada media sosial ya. Di Twitter atau mungkin di Facebooknya dia, di Instagram, dia story, dia tidak lakukan itu. Tapi dia justru datang kepada Tuhan karena dia mengerti kepada siapa dia harus datang. Kepada siapa dia harus menceritakan semuanya. Meminta pertolongan, minta kekuatan. Dia tahu dia harus tetap pegang percayanya kepada Allah. Karena Tuhan itu bukan hanya tentang awal saja kita bertobat, tapi perjalanan Tuhan itu juga tentang bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan sampai akhir. Itulah sebabnya percaya kepada Tuhan itu harus terus ada dalam kehidupan kita. Kita harus perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Kita harus pegang dengan sungguh-sungguh. Kita harus pertahankan hati ini. Tidak boleh percaya kepada Tuhan itu hilang dari hati kita. Itu sumber. Karena begitu kita melepaskan Tuhan, kita kehilangan semuanya. Begitu kita menjauh daripada Tuhan, kita sedang menjauh dari sumber kehidupan karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Itulah sebabnya Daud yang pertama dia lakukan ketika dia mengalami masa sukar, dia datang kepada Tuhan. Dia menyanyi di hadapan Tuhan, dia ungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan jauh mengerti kedalaman hati. Bagi Tuhan tidak ada misteri, dia tahu awal sampai akhir, Tuhan tahu semuanya. Maka Daud memutuskan, saya datang kepada Tuhan. Ayub pernah menulis berkata begini, di Ayub 12 ayat 10, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Beberapa hari yang lalu saya ini diminta mendoakan orang yang sedang dalam kondisi kritis. Di depan mata saya melihat orang itu dipanggil Tuhan. Persis. Dia mulai menarik dan kemudian nafasnya begitu kemudian meninggal. Di depan mata saya. Di ruang ICU. Orang tersebut masih cukup muda. Saya peluk anaknya yang masih kecil. Saya doakan dia, saya berkata begini. Kamu kehilangan Bapa, tapi kamu punya Bapa yang kekal, yang nyata, yang menyertai, yang tidak pernah meninggalkan. Sekalipun Bapa tersebut tidak kelihatan, Bapa itu namanya Tuhan. Ketika saya melihat orang tersebut meninggal di depan mata saya, pada saat itu meninggal, saya menyadari bahwa hidup kita, nyawa, semua itu adalah Tuhan yang menentukan. Sehingga sangatlah tepat di segala masa, di segala keadaan, kita pegangan kepada Tuhan karena Dia yang menentukan kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Dan apa yang perlu kita bangun, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama tadi percaya kepada Tuhan. Yang kedua adalah jujur di hadapan Tuhan. Jujurlah di hadapan Tuhan. Ketika Mazmur 56 ini ditulis, ini bahasanya bukan bahasa basa-basi, betul atau tidak?
Bukan bahasa yang istilahnya, ah Tuhan, seandainya engkau tahu isi hatiku. Gak begitu Bapak Ibu Saudara-saudari. Dia bilang apa adanya, Tuhan aku takut. Tuhan aku sedih, Tuhan tolong aku, Tuhan kasihani aku, Tuhan bela aku. Dia mengerti kepada siapa, Daud ini mengerti kepada siapa, dia jujur datang apa adanya kepada Tuhan. Ada satu lagu dari GMS yang kita sering kali nyanyikan. Ku datang padamu, Bapa terang apa adanya. Datang apa adanya. Daud pun juga demikian. Dia tidak berpura-pura. Pada saat itu posisinya dia itu sudah sebagai perwira. Dia memimpin ratusan orang yang di Gua Adulam. Dia jadikan tentara-tentara yang luar biasa. Tapi dia tidak datang, oh karena saya perwira, saya punya posisi istilahnya, ini posisinya bukan resmi jabatan dari, dia belum jadi apa-apa di dalam jabatan bangsa Israel. Tapi dia punya pengikut. Pengikutnya melihat bahwa Daud ini kuat, menang dalam setiap pertempuran. Wah, tapi di hadapan Tuhan, dia tidak sok kuat, dia tidak merasa, oh dia bisa apa-apa, enggak. Tapi dia sadar bahwa dia datang di hadapan Tuhan dengan apa adanya, bukan dengan pura-pura. Dia berkata seperti ayat kedua, dia katakan seperti ini. Kasihanilah aku ya Allah. Sebab orang menginjak-injak aku sepanjang hari, orang memerangi dan menghimpit aku. Kata di sini, kalau Anda mengerti susunan kosakatanya ini dalam bahasa aslinya, itu dia juga tanda seru. Dia itu sedang bukan hanya Tuhan kasihani, enggak. Dia sedang berkeruh begini, kasihani aku ya Allah. Dia sedang berseru kepada Tuhan. Karena kenapa? Dia sedang dalam kondisi yang terhimpit sedemikian rupa. Dia melihat Tuhan, kalau Tuhan tidak tolong habis aku Tuhan. Tuhan kalau tidak tolong celaka aku Tuhan. Tuhan kalau tidak tolong siapa lagi yang bisa tolong. Tuhan ini nyawaku sudah dalam bahaya loh Tuhan. Tuhan kalau tidak engkau siapa lagi sumber pertolongan. Tidak ada kanan kiri yang bisa menolong aku. Tuhan kalau bukan engkau siapa lagi Tuhan. Istilahnya dia sampai di titik seperti itu. Maka dia datang kepada Tuhan dengan berkata, kasihanilah aku ya Tuhan. Dia berkata gini, engkau sang superior, engkau sang penuh kuasa, engkau bisa lakukan segala sesuatu, engkau Allah yang maha melakukan segala kemustahilan, engkau yang sanggup, kasihanilah aku. Bapak Ibu, ketika kita dalam posisi terhimpit, Bapak Ibu Saudara-saudari, terhimpit, terjepit, kondisi yang tidak mudah, siapakah tempat kita berseru? Datang kepadanya. Berseru apa adanya, terbuka, berkata Tuhan help me, tolong saya, bantu saya. Anda datang ke pribadi yang sangat tepat. Justru di saat seperti itu, jangan cari pertolongan ke yang lain. Tapi pribadi yang paling tepat yang menolong kita adalah Tuhan. Karena kenapa? Daud tidak asal ngomong. Dia mengenal Allahnya dari dulu. Allah yang sama yang tidak berubah. Kalau Allah itu membela orang yang benar. Allah itu adalah Allah yang adil. Sehingga dia minta pertolongan dari Tuhan. Belas kasihan Tuhan, kasih Tuhan. Kemudian dia katakan ayat ketiga. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Ayat keempat, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi kondisinya, dia ngomong begini, Tuhan, ini karena ini Mazmur ya, jadi istilahnya kalau ada lagu seringkali gini, aku tidak dalam kondisi baik-baik saja. Dia ngomong, aku gak baik-baik Tuhan, kondisiku tidak baik. Karena kenapa? Dia lelah. Setiap hari diserang Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya pernah satu saat, dalam kondisi ketakutan sekali. Pada saat itu ketika selesai khotbah, saya itu dikepung massa. Bawa senjata begitu, orang-orang bawa senjata mau masuk ke tempat di mana saya berada. Saya itu gemetar, tangan saya itu gemetar, gak bisa berhenti, gemetarnya itu begini. Gak bisa berhenti, saya doa di menara doa, di ruang doa saya bilang, Tuhan tolong saya.
ini masa mengepung saya Tuhan, kalau saya gimana caranya keluar Tuhan. Pada saat itu saya mau menikah Bapak Ibu, Tuhan enggak jadi menikah ini Tuhan begitu. Gemetar, saya takut begitu pada saat itu. Tuhan tolong bantu saya. Anda bisa bayangkan ini Daud setiap hari begitu. Nyawanya dalam bahaya, dia dihimpit seperti itu. Di kondisi seperti ini dia bilang, Tuhan ini dia bilang aku takut, ini benar-benar dia ketakutan yang sangat. Biasanya dia bisa lawan, tapi kali ini dia sudah ditangkap. Di posisi yang terendah. Dia masih manusia Bapak Ibu, sama seperti kita. Sehingga it's okay, gak apa-apa, kita datang apa adanya terbuka. Kita berkata Tuhan saya lemah, saya takut. Apakah kenapa kita butuh terbuka? Anda berpikir begini, bertanya, loh apa Tuhan tuh gak maha tahu ya? Tuhan kan gak perlu kita ngomong saya takut Tuhan. Maka apakah Tuhan itu perlu kita ngomong? Maka dia baru mengerti bahwa kita sedang ketakutan, bukan. Tetapi ketika kita ini terbuka di hadapan Tuhan, kita bicara di hadapan Tuhan, datang apa adanya, ini sedang menunjukkan bahwa kita merendahkan hati kita. Kita juga sedang berkata, kita mengungkapkan kebutuhan kita berkata, I need you. Kita sedang berkata, saya membutuhkanmu. Saya mau mengandalkanmu. Di sisi itu tidak mudah loh, betul atau tidak? Seringkali kalau kita masih merasa bisa, kita sulit untuk mengandalkan Tuhan. Kita ahli, kita kuat, kita sulit mengandalkan Tuhan, tapi kadang di titik tertentu Tuhan izinkan kita mengalami titik terbawah, terendah dalam kehidupan kita. Supaya kita mengerti bahwa sungguh kekuatan kita itu berasal daripada Tuhan. Daud pun sebelum dia diangkat tinggi jadi raja yang berpengaruh, bahkan sampai hari ini bangsa Israel mengeluh-ngeluhkan Daud. Sebelum dia dipromosi tinggi, dasar fondasi diletakkan dulu di hatinya oleh Tuhan. Bahwa di posisi tertinggi itu yang memberikan adalah Tuhan. Di posisi yang tertinggi itu kuasa semuanya itu berasal daripada Tuhan. Sehingga dia tidak lupa dari mana sumbernya. Sama juga hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Bersyukurlah kalau kita bisa merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tidak mudah loh. Karena tantangan tersendiri yaitu apa, kita bisa sombong. Kejatuhan iblis apa? Aku ingin serupa dengan Allah. Punya posisi dengan Allah. Manusia digoda seperti itu. Terpisah dengan Tuhan, itulah jatuhnya Adam dan Hawa bukan? Ayo makan buah ini. Kamu akan menjadi seperti Allah. Lihat yang baik dan dia tahu yang jahat. Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah sebabnya kita perlu terus jaga hati kita. Untuk kita bisa terbuka kepada Tuhan. Disitulah wujud kita mengandalkan Tuhan, membutuhkan Tuhan. Yang mau katakan yes. Kemudian yang ketiga, ayo miliki pandangan yang benar tentang Allah. Punya pandangan yang benar dengan Allah. Kalau kita salah mengenali Tuhan, maka kita akan salah berespon. Betul atau tidak? Contoh misalnya ada seorang anak. Papanya itu kelihatan, misalnya ayahnya itu kelihatan tidak suka bicara, misalnya begitu. Kelihatan lagi sedang tidak mau bicara. Nah padahal papanya baik-baik saja. Kalau anak itu tidak mengenali ayahnya, maka dia tidak akan datang kepada ayahnya. Karena nanti saya dimarahin begitu. Yang rugi siapa? Ya anak itu. Kalau kita berespon salah karena kita tidak mengenal Allah kita, yang rugi kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi karena kita mengenal Allah kita, kita tahu bahwa dia adalah Allah yang setia. Amin. Kesetiaannya teruji, tidak lekang oleh waktu. Dulu, sekarang, sampai selamanya dia adalah Allah setia. Maka dalam segala keadaan pun kita akan tetap percaya bahwa dia adalah setia. Kalau kita juga mengenal bahwa Allah itu ya dan amin. Janjinya meskipun ini 1000 tahun yang lalu diucapkan, dia sanggup menggenapinya kapanpun sesuai dengan kehendaknya. Maka kita akan tetap pegang janji itu. Karena kenapa? Karena kita mengenal dia. Sama juga dengan Daud, ayat yang kelima dikatakan begini.
Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kenapa firman-Nya kupuji? Dia percaya bahwa Tuhan itu enggak pernah hari ini bilang A, besok berubah bilang B, dan C kemudian tidak menggenapi. Tidak. Makanya dia berkata Allah yang firman-Nya kupuji. Karena dia tahu bahwa firman-Nya Tuhan kalau berbicara itu pasti digenapi. Itu ya dan amin. Mau zaman mau berubah, mau hari ini kondisinya mustahil dia jadi raja. Dia tetap percaya bahwa itu akan tetap digenapi. Kemudian dikatakan kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Padahal tadi dikatakan aku takut. Tapi kalau kepada Allah, Allah besertaku. Daud berkata, aku tidak takut. Kenapa? Dia percaya, kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Itulah yang membuat kita ini bisa mengalami ketenangan Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika kita mengenal Dia, hati kita percaya kepadanya. Dikatakan apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Sepanjang hari ayat ke-6 mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamati langkahku. Seperti orang yang ingin mencabut nyawaku. Di sini dilakukan kata-kata ini diulang-ulang karena ternyata apa? Yang Daud alami itu bukan sekali-kali. Lawannya Daud itu melakukan dari Filistin berulang-ulang, dari Saul berulang-ulang, sehingga secara fisik dia juga bisa sakit, dia bisa terluka, tapi secara emosi dia jauh lebih bisa sering terluka. Tapi Daud mengerti bahwa kalau dia hanya memikirkan hal itu, maka dia akan mengalami kerugian. Ayat ke-8 dikatakan begini, apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku Kau taruh ke dalam kirbatku. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Nah, kenapa Daud itu berani ngomong seperti itu? Bapak Ibu Saudara-saudari, dia bicara seperti itu bukan karena cuma perasaannya saja. Dia kenal Tuhan. Dia mengalami Tuhan dari hari ke hari. Dia itu percaya begini loh. Gak mungkin dia berkata begini. Tuhan yang saya kenal dia berkata. Tuhan yang sudah berjalan memimpin saya. Tuhan yang berjalan mendampingi saya. Itu tidak membela orang benar, itu tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan itu tidak menghukum orang yang berbuat jahat, itu tidak mungkin Daud begitu. Karena kenapa dia berani berkata seperti itu? Karena Daud kenal Tuhan. Amanlah kalau Tuhan di pihak kita, yang percaya katakan amin. Jangan jadikan posisi kita menjadi musuhnya Tuhan. Kalau kita menjadikan posisi kita musuhnya Tuhan, siapa yang bela kita? Jadi Daud ini bukan sedang protes, bukan. Tapi Daud ngerti Allah itu adalah Allah yang adil. Tapi juga Allah itu dekat dengan orang yang sengsara. Allah itu dekat dengan orang yang sedang patah hati, bukan putus cinta ya Bapak Ibu ya. Enggak, tapi patah hati itu maksudnya gini, hatinya sedang gak baik-baik saja, tidak baik-baik saja. Dan dikatakan sengsaraku, kenapa dia begitu? Dia ini dalam pengembaraan. Janji yang dikatakan dia jadi raja itu seperti kabur. Dia itu jadi buronan, menggembara, tidak tahu kemana, sebentar lagi dia tinggal di mana. Dia tidak tahu tujuan akhirnya di mana saat itu. Tapi dia berkata, aku mencurahkan keluhanku ke hadapan-Mu. Kesesakanku kuberitahukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu, justru saat yang tepat. Ketika hari ini, ketika Anda sedang berkumur lutut, kita harus duduk di hadapan Tuhan. Tunduk di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Sama seperti yang Daud lakukan, Tuhan, aku mau naikkan semua ini terbuka. Datang kepadamu karena aku mengenal Engkau. Jadi hari ini jangan sampai rugi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau sampai hari ini kita diizinkan mengalami perkara-perkara, bukan karena dosa loh ya. Kalau itu karena dosa, bertobatlah. Tapi kalau hari ini Anda mengalami sebuah proses atau himpitan atau tekanan karena Anda sedang diproses, maka jangan salah berespon. Kenapa? Itu akan menimbulkan kerugian bagi kita.
Daud pun ketika dia ini mengalami tekanan seperti itu, justru kenapa dia harus datang kepada Tuhan? Karena justru dia mendapatkan kesembuhan di sana. Justru hatinya mengalami pemulihan, kesegaran. Beda kan Bapak Ibu Saudara ketika Anda berdoa, Anda sedang dalam tekanan, Anda mungkin bisa 1 jam, 2 jam Anda berlutut nangis di hadapan Tuhan. Nangisnya sampai mungkin tidak bisa, apalagi tidak bisa keluar lagi mungkin, betul? Anda sudah, Tuhan mau ngomong mau doa Tuhan tolong sudah tidak bisa, cuma bisa Tuhan tolong, tidak bisa, udah tidak bisa gitu aja. Berlutut di hadapan Tuhan, tapi setelah selesai, masalahnya belum selesai. Daud masalahnya selesai belum saat itu? Belum. Musuhnya masih di depan. Janji Tuhan bahwa dia jadi raja belum terjadi, masih tunggu berapa tahun ke depan. Tapi yang sudah berubah adalah di hatinya. Hatinya tidak kalah, hatinya tidak menyerah, hatinya tidak tawar, hatinya tidak ciut. Tapi ketika dia keluar dari dia sedang bergumul dengan Tuhan, dia datang ke hadapan Tuhan, dia dapat kesegaran, dia dapat pemulihan. Kemarin beberapa hari yang lalu Anda sudah mulai liburan bukan? Saya melihat wajah-wajah yang baru pulang dari liburan ini ya, wajah-wajah cerah begini ya. Nah, apakah salah dengan liburan? Oh sangat baik, liburan untuk keluarga, kita punya waktu dengan keluarga kita. Tapi juga ada tempat yang indah, yang sangat baik untuk menyegarkan jiwa kita, yaitu adalah hadirat Tuhan. Ketika datang ke hadapan Tuhan seperti itu, Daud masih ditekan, masih ditangkap oleh orang Filistin. Tapi dia keluar yang dia berkata, aku percaya janjimu. Aku percaya kepadamu. Ini akan berlalu. Janjimu ya dan amin. Tepat pada waktunya engkau akan menggenapi. Yang berubah di mananya? Yang berubah adalah responnya. Sehingga apa yang terjadi? Daud mengerti begini. Di satu titik Daud menyadari begini. Hidupnya bukan tentang dia lagi. Ketika kita sudah datang ke hadirat Tuhan, kita akan menyadari satu hal. Bahwa yang menjadi pemeran utama atau lakon utama yang harus selalu dimunculkan dalam kehidupan kita, itu bukan tentang kita ternyata. Kenapa kita dibentuk, kenapa kita diproses, kenapa kadang kita di titik rendah, kenapa kadang kita di titik tinggi. Ternyata pemeran utama dalam kehidupan kita, pemeran utama dalam kehidupan Daud menyadari di satu titik, yaitu siapa? Tuhan yang jadi pemeran utama. Karakternya tambah hari tambah dibentuk untuk semakin serupa dengan dia. Sama juga dengan kita. Kenapa ada tujuan apa kita ini diproses sedemikian rupa, dibentuk sedemikian rupa. Supaya kita mengerti bahwa Tuhan pemeran utama dan bahwa kita hidup itu untuk menyenangkan hatinya. Daud dikenal dengan apa? Dia dikenal dengan orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang menjadi kebanggaan. Daud kalau dia bangga suatu saat datang ke hadapan Tuhan. Apa bangganya dia? Itu yang tertulis di Alkitab loh. Daud dikenal sebagai orang yang berkenan di hadapan. Itu yang ngomong bukan orang, Tuhan yang bilang. Musa dikenal adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Itu yang bilang siapa? Tuhan yang bilang, bukan orang yang bilang. Jadi adalah sebuah kebanggaan yang tak ternilai. Yang tidak bisa ditukar oleh apapun, dibeli oleh apa yang kita miliki. Itu adalah perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan itu memberikan promosi kepada kita, memuji kita, menghargai kita. Wow, itu luar biasa. Yang percaya katakan yes. Itu tidak bisa ditukar oleh apapun, tidak bisa dibeli oleh apapun. Di satu titik Daud dikenal, dia bangga karena kenapa? Dia bukan dikenal, oke, buat bangsa Israel. Sampai saat ini dia dikenal sebagai raja yang berjaya. Sampai hari ini. Tapi jangan lupa, sampai hari ini juga ditulis di Alkitab kita, sampai anak cucu kita nanti. Sampai generasi berikutnya nanti, Daud akan dikenal tetap satu ini. Dia adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kita juga dikenal begitu Bapak Ibu. Anak cucu kita, suami kita, orang-orang di sekitar kita.
mengenang kita, mengenal kita adalah orang yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan, mau menyenangkan hatinya. Berarti kalau kita dikenal seperti itu, Tuhanlah yang menjadi pemeran utama di kehidupan kita. Bukan tentang kita. Hidup ini tentang memuliakan Tuhan. Itulah keberhasilan kita sebagai diciptakan Tuhan. Karena kenapa? Kita ini ciptaan Bapak Ibu. Kita ini bukan pencipta. Kalau Dia mencipta kita, Dia punya tujuan. Daud menyadari dia itu diciptakan dengan tujuan dan rencananya yang besar. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudari kenali Tuhan kita. Miliki pemahaman dan pengenalan yang benar tentang Tuhan. Supaya kita bisa berespon benar dan menjalani hidup dengan benar. Yang mau katakan yes. Dan yang terakhir yaitu tindakan positif berdasarkan firman Tuhan. Nah kalau sudah mengenal, sudah tahu, sudah berespon, maka harus diwujudkan dengan tindakan. Jangan bukan hanya sekedar, oh ya saya percaya kok Tuhan itu akan menyertai, oh ya saya percaya, tidak. Tapi tindakan kita harus mengikuti. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka yang pertama kita akan belajar mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Apa saja yang kita bisa syukuri. Kalau dalam keadaan ini tidak bisa kita syukuri, bersyukurlah bahwa kita punya Tuhan. Kalau dalam sekeliling kita tidak bisa kita syukuri, bersyukurlah karena Allah. Allah itu baik, Allah itu penuh kuasa, Allah itu setia, Allah yang kupunya itu dahsyat, Allah itu luar biasa. Atau bisa kita syukuri kalau hari ini kita masih bisa bernafas. Terima kasih buat nafas yang Kau berikan. Berarti ini kesempatan saya berkarya. Ini kesempatan saya bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Ini kesempatan saya bisa untuk menjadi terang, menjadi berkat bagi orang lain. Yang mau katakan amin. Yang kedua, tindakan apa? Memperkatakan hal yang baik. Ya namanya sudah percaya, sudah mengenal Tuhan dengan benar, maka perkataan yang keluar juga baik. Bukan hanya habis sudah, nah itu bukan perkataan baik. Tidak mungkin, nah itu bukan perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu sekarang belum terjadi, tapi saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya Dia menyertai, itu perkataan yang baik. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Jangan diam. Bertindaklah, lakukanlah tanggung jawab kita. Daud pun juga demikian. Janjinya masih tahun-tahun ke depan untuk menjadi raja. Tapi untuk setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan, dia kerjakan, dia selesaikan. Di seluruh fase kehidupannya. Ketika dia ketemu dengan orang-orang di Gua Adulam, orang-orang yang dikejar hutang piutang, orang-orang yang gak punya masa depan, dia jadi pemimpin atas mereka. Dia jadi perwira. Dia bangkitkan mereka jadi tentara-tentara. Sampai satu saat dia jadi raja. Di setiap fase dia melakukan tanggung jawabnya. Di ayat 10 dikatakan begini, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya yang kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya yang kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat 13. Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan. Dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut. Bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Dimulai dia dengan perkataan iman. Belum terjadi tapi dia mulai memperkatakannya. Tentang apa? Bahwa Tuhan akan menolong. Bahwa Tuhan akan mencampur tangan. Bahwa Tuhan akan menyertai. Bapak Ibu Saudara-saudari. Bersyukur kita itu punya Tuhan yang menyertai loh. Dia, kalau sampai dia meninggalkan kita, kita gagal dalam segala hal. Tapi bersyukur kita itu punya Tuhan yang menyertai. Dia itu Tuhan, kita ini cuma ciptaan. Tapi kenapa dia menyertai? Berarti karena kita berharga. Kalau dalam masa kita bertobat, itu aja Tuhan menyertai. Percayakah Anda? Siapa yang bisa mengubahkan hati yang keras ini?
Siapa yang bisa melembutkan hati yang seringkali menolak Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan kalau tidak Roh Kudus yang menyertai dan melembutkan hati kita. Tapi setelah kita bertobat, untuk kita berjalan setiap hari kita ini rawan jatuh, betul atau tidak? Kita ini rawan gagal. Kita ini rawan untuk mundur dan kembali lagi ke dosa yang lama dan menjauh daripada Tuhan. Kalau Dia tidak menyertai, Roh Kudus tidak hadir menyertai kita, kita gagal. Bersyukur hari ini kita punya Tuhan yang menyertai kita. Oleh sebab itu, apa ketenangan kita di masa sukar? Karena Tuhan menyertai kita. Mari berespon benar. Amin.